Kembali lagi di Indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Saya mau tanya yang di sini, bagaimana, masih semangat? Takbir! Masya Allah. Oke, baik, buat yang di rumah sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa saat inilah silakan yang mau bertanya. Pertanyaannya bisa berhubungan dengan yang tadi atau pertanyaan seputar keseharian juga nggak apa-apa. Insya Allah pertanyaan bisa dijawab, dan insya Allah pertanyaan ini mungkin pemirsa Indahnya Ramadan di rumah, wah, saya mau nanya itu sebenarnya, tapi karena dia di rumah dia tidak bisa bertanya. Jadi insya Allah pertanyaan ini mewakili yang di rumah. Baik, ada yang bertanya. Pertanyaan pertama silakan, jangan lupa nama sama kartu keluarga. Dibawa nggak? Oh. Siap, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ibu. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa Ibu? Ustaz, Bu, namanya saya, siapa? oh iya, Tadi saya bilang nama Ibu saya namanya Ibu siapa? Alfi, Oh iya. dan kami dari Cirebon. Oh iya Ibu. Ya, Jadi Enggak, ada tadi sesuatu yang agak mengganjal di hati kami nih, Tad. Ada bagian orang ahli ibadah gitu loh, Tad. Tapi kok bangkrut gitu loh, Tad. Jadi maksudnya minta penjelasannya gitu. Maksudnya dengan ahli ibadah tapi kok bangkrut gitu. Enggak, tunggu, bangkrut ini banyak Bu. Ada bank RUT juga Artinya bangkrut. ibadahnya, maksudnya tapi enggak dia ahli ibadah keduniaannya gitu loh. Oh gitu, Untuk iya. menuju ke akhiratnya gitu. Perekonomian berarti? Ya. Perekonomian ya, bukan Ya. akidah ya? Ya, oke kalau gitu ya. Terima kasih Tad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Uas, Masya Allah, ini ngeganjel ternyata ibu-ibu itu. Bayangin semeja itu mereka terganjel semua. Iya. Ya. Apa Dol? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada nanti orang pada hari kiamat membawa pahala salat. Salat tarawih, salat witir, salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tasbih. Wasiyamin, pahala puasa. Puasa Ramadan, ayamul bait 13, 14, 15. Ayyamut tasyrik, puasa, tasyrik nggak boleh puasa. Puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa zakatin, zakat fitrah, zakat mal, zakat gaji, zakat pendapatan, zakat wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Pahalanya banyak menggunung sebesar bukit Uhud. Tapi dia ternyata syatama hadza, lidahnya kasar, caci maki, si fulan, sumpah serapah, kalau ngomong keluar kebun binatang Bang Jody. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah si anu. Wa daraba hadza, menempeleng si anu. Dan seterusnya. Wa akala mala hadza, memakan harta si anu dengan cara batil. Apa yang terjadi? Ukhidzat hasanatuhu, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dia aniaya. Ternyata faniyat hasanatuhu, pahalanya sudah habis, walam yuqdha alaih, yang ngantri masih panjang. Tidak bisa dibayar dengan membayar pengacara, tidak bisa dibayar dengan uang karena tidak ada orang Islam mati bawa kartu kredit. Lalu bagaimana? Ukhidzat khotoyahum, diambil dosa orang yang dia zalimi, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah yang disebut Nabi sebagai orang yang muflis, bangkrut. Dia masuk neraka bukan karena zina, mohon maaf, dia masuk neraka bukan karena narkoba, amalnya banyak tapi tidak bisa menolong gara-gara berbuat zalim dan aniaya. Demikian Bang Jody. Masya Allah. Bagaimana Ibu? Sudah puas? Insya Allah nggak ganjel lagi ya Bu ya. Oke ya, mudah-mudahan pulang ke Cirebon asli nantinya langsung plong. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raya, saya dari kelas 11. Saya mau bertanya, bagaimana sih cara terhindar dari sifat-sifat celaka? Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Nanya begitu. Kayak Jujun, gimana tuh kayak Jujun? Bagaimana supaya terhindar dari celaka? Ikuti rambu-rambu. Ya, Itu jawabannya. ke jalan raya, Sat. Iya. Ya betul, karena sesungguhnya bahwa kehidupan ini seperti jalan trayek jalan itu. Kalau stop. Ya.
Makan, waktunya stop, imsak. Sahur, waktunya stop, imsak, sudah. Waktunya subuh, berhenti. Terus labrak, rambu, batal. Begitu. Jadi bagaimana caranya menghindari biar tidak celaka? Ya, ikuti rambu-rambu. Bagaimana cara biar tidak celaka di mata Allah? Ikuti rambu-rambu Allah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang disuruh Allah, mana yang dilarang Allah. Kalau diikuti semua rambu-rambunya, maka pasti tidak akan celaka. Masya Allah. Jazakallah khair, Kiai. Singkat, padat, tepat. Bagaimana adikku? Sudah puas? Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, jatuh kepada yang ini ya. Jangan lupa nama ya dan kamu anak siapa. Nah, itu yang penting. Iya, iya. Nomor WA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Almira dari SMP. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah menabung untuk masa depan termasuk menumpuk harta dan menjadi orang yang celaka? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jody, Ya. pertanyaan cerdas. Ya, cerdas sekali dia. Andainya anak kita Almira tadi nggak nanya, Ya. ini anak-anak yang nabung Berhenti nabung. berhenti nabung. Pas disuruh bapaknya nabung, langsung dia bacakan ayat. Jama'a malau wa'addadah. Orang yang nabung itu numpuk harta, kata Ustaz Somad. Iya. Itulah pentingnya ada dialog tanya Betul. jawab. Kritis. Iya, dan Kritis. kritis sekali ya. Kritis. Memang dia agak keriting rambutnya. Oh, kritis. Kritis, kan keriting Bang Jody. Iya, iya, iya. Apakah orang yang menabung itu termasuk orang yang menumpuk harta? Apakah kalau kita dapat uang langsung kita belanjakan fisabilillah? Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, beliau datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, lalu mau melaksanakan haji nih. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang sakit berat, dikunjungi. Ya Rasulullah, saya ini orangnya banyak harta, anak saya cuma satu perempuan, menantu saya kaya. Maka harta saya ini semuanya pakai untuk fisabilillah. Kata Nabi SAW, la. Kalau begitu asyatru, ambil 50%. Kata Nabi, la, tidak. Kalau begitu ambil sulusu, sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu kasir, sepertiga itu pun banyak. Antada'a warasataka agniya, kau tinggalkan anak cucu keturunanmu dalam keadaan agniya, mapan secara ekonomi finansial, khairun, lebih baik. Min antada'ahum alatan, daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat, ya takaffafuna 'alan nas, minta-minta. Jadi sebagai orang tua membuatkan tabungan anak bagus. Tapi gara-gara takut miskin lalu menumpuk harta dengan cara haram, korupsi, tidak bagus. Seorang anak menabung dari uang jajan yang diberikan orang tuanya, bagus. Dia mulai melatih diri untuk bersedekah, bagus. Tapi kemudian mencuri uang orang tuanya demi untuk menabung karena takut susah, karena ingin kebutuhan yang luar biasa di zaman sekarang terpenuhi, tidak bagus. Jadi dalam hal ini silakan menabung, mulai belajar untuk bersedekah, silakan bapak ibunya membuatkan tabungan untuk anak-anaknya, supaya mereka menjadi orang yang hemat, cermat, cerdas ke depan, smart. Tapi jangan sampai gara-gara kekhawatiran terhadap masa depan, lalu melanggar rambu-rambu seperti yang dikatakan Kiai. Demikian Bang Jody. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gitu ya, De Almenak, siapa? Almira. Almira, ya, saya kira Almenak. Almenak pasti dia nggak tahu, dia saat beda. Kalender. Itu kalender. Iya. Almenak itu kalender ya, Dek ya. Ingat. Jadi pertanyaan seperti itu ya, Sat ya. Nah, Sat, Ana boleh tanya ya, Sat ya. Ada orang miskin, Sat. Ini host apa peserta? Dari bisikan, Sat. Jadi gini, Sat, dia miskin. Ya. Miskin papa lah, Sat. Ya. Akhirnya dia berkeluh kesah terus. Meratapi kemiskinannya. Itu apakah salah satu kriteria orang yang celaka juga, Sat? Ada orang yang di dunianya syaqiyun, melarat, susah, tapi dia sabar. Dia kemudian selalu beribadah kepada Allah. Di akhirat insya Allah dia bahagia. Yang paling mengerikan nih yang level 4. Syaqiyun fid dunya, di dunia melarat, susah, kerja banting tulang baru dapat uang. Begitu dapat uang langsung diberikan minum khamar, mabuk, sakau. Mau beli sabu-sabu nggak ada uang, mau beli khamar mahal, beli kopi campur spiritus. Bukannya mabuk, nyungsep, mati. Su'ul khatimah.
Jadi kalau ada orang kaya berbahagia dengan zakat, wakaf, infak, sedekah, yang miskin susah melarat sudah berusaha tak juga dapat, bersabarlah, tetap beribadah kepada Allah, maka insya Allah akhirat masih ada harapan. Tapi yang Bang Jody tanyakan tadi, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi pasti ada tuh Ustaz orang-orang seperti itu. Ada, mudah-mudahan nonton dan taubat. Masya Allah. Jadi perbanyak istighfar ya Fat ya. Banyak istighfar, kembali ke jalan Allah, taat rambu-rambu lalu lintas. Masya Allah. Oke, kalau Kiai Jujun nih satu pertanyaan nih. Ada orang sehat. Apa? Ada orang sehat. Sehat. Iya. Tapi dia celaka. Iya, tidak memanfaatkan kesehatannya gitu loh. Iya. Untuk beramal dan sebagainya. Ini salah satu kriteria orang celaka bukan? Ya jelas. Sehat, bisa naik turun gunung kuat, Iya. tapi ke masjid dia melangkah tidak Tak sampai. Sepeda nyampe tuh. Sepeda nyampe. Oh, sekarang musim kan? Oh, musim. Gitu. Sepeda muter-muter puluhan kilo. Iya. Sampai ke masjid dia melangkah, tidak pernah nongol. Gitu. Jelas. Orang yang sedang sehat, makanya gunakan kesehatanmu sebelum masa sakitmu. Jadi sehat, celaka kalau tidak digunakan dalam kebaikan. Orang sehat, tapi dia mending kalau tidak ke masjid, tapi masih sholat. Ini sudah tidak pergi ke masjid, di rumah tidak sholat. Jogging, kuat. Motor, kuat. Trabas, kuat. Tapi berarti celaka orang seperti itu. Terima kasih jazakallah Kiai, terima kasih buat Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Ini sebenarnya masukan-masukan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita renungi, kita muhasabah, insya Allah ya, Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Apalagi melihat indahnya Ramadan di TV, Pan. Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dan bisa kita terapkan di hari yang paling bahagia ini. Kenapa? Karena Ramadan ini sebenarnya ditunggu sebenarnya. Sahabatnya nunggu berapa bulan, Ustadz? 6 bulan ya, Ustadz? Masya Allah, 6 bulan untuk menunggu Ramadan. Nah, kira kita tiba di penghujung acara. Saya Jody Sumantri, tapi sebelumnya kita mohon untuk Ustadz Abdul Somad memimpin doa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan tubuh kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizq, berikan berkah pada rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmatmu ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, ringankan, jauhkan kami dari hisab yang jelek, yang buruk di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.